Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang menjadi renungan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu, nats renungan kita hari ini berbicara tentang akhir zaman atau parousia atau kedatangan kerajaan Allah, yaitu hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kali kedua. Dalam perikop ini Yesus menggambarkan keadaan bumi dan keadaan orang-orang pada akhir zaman sama seperti pada zaman Nabi Nuh dan keadaan orang-orang di Sodom dan Gomora zaman dahulu kala. Sekilas tentang zaman Nuh, Bapak Ibu. Pada saat itu orang-orang lagi menjalani hidup seperti biasanya. Makan-makan, minum-minum, kawin dan dikawinkan, dan berbagai aktivitas biasa lainnya masing-masing dilakukan dengan asik dan menyenangkan. Namun tiba-tiba bencana datang. Terjadilah air bah, banjir besar yang membinasakan dan merusak kehidupan. Kecuali Nuh sendiri dan keluarganya selamat di dalam bahtera. Alkitab mencatat alasan utama Allah mendatangkan bencana adalah karena kejahatan manusia di bumi sangatlah besar dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Sementara Nuh bersama dengan keluarganya selamat. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kebenaran tanpa bercela di hadapan Tuhan dan bergaul karib dengan Allah. Lalu bagaimana juga dengan Sodom dan Gomora? Sama, Bapak Ibu. Orang-orang sedang menikmati kekayaan dan kemewahan mereka. Bisa dimaklumi karena Sodom dan Gomora adalah tempat yang sangat subur, di mana kita tahu itu adalah tanah pilihan Lot ketika berpisah dengan Abraham. Orang-orang di sana sedang asyik makan-makan dan minum-minum, dan itu adalah hal yang mudah saja bagi mereka. Begitu halnya dengan transaksi jual beli. Mereka membeli dan menjual sesuatu, menanam ataupun membangun, semuanya berjalan dengan normal. Tetapi kemudian terjadilah bencana yang sangat dahsyat. Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, mengguncang, mengharu biru, dan memporak-porandakan Sodom dan Gomora. Kota yang begitu besar dengan semarak dan hingar-bingar di dalamnya seketika berubah menjadi lautan api menyala yang mencekam. Tempat di mana semua makhluk hidup seketika hancur dan binasa, kecuali Lot dan kedua anak perempuannya selamat karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, di mata manusia Sodom dan Gomora adalah kota yang indah dan kaya raya. Namun di mata Tuhan, Sodom dan Gomora adalah kota yang penuh dengan kedurnajaan. Itu di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15. Rupanya akhlak orang-orang di sana tidak seindah kotanya. Moral dan akal sehat mereka telah rusak oleh keinginan-keinginan daging mereka. Mereka hidup dalam kesombongan, ketamakan, percabulan, bahkan amoral, homoseksual dan lesbian, dan berbagai kekejian lainnya, serta mereka tidak peduli ibadah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dua peristiwa ini menunjukkan kepada kita, bila amarah Tuhan sudah penuh, maka kehidupan manusia yang telah dikuasai oleh dosa akan rusak dan berakhir.
air bah, hujan belerang, dan berbagai bencana alam lainnya bisa saja dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kekudusannya. Kemudian perhatikanlah Bapak Ibu bagaimana Allah memelihara orang-orang benar yang masih taat dan setia kepadanya. Ia akan memisahkan mereka dari antara orang fasik yang akan dibinasakan, sama seperti para pekerja memisahkan bulir-bulir gandum dari jerami, dan harus dipisahkan. Yang paling menyedihkan adalah ketika yang kita tinggalkan atau yang meninggalkan kita atau yang berpisah dengan kita ternyata orang-orang yang dekat dengan kita. Misalkan saja sahabat kita, teman-teman kita, atau rekan kerja kita, seperti dicatat di ayat yang ke-35 dan 36 di dalam nas perikop yang kita baca hari ini. Bahkan justru mungkin orang-orang yang sangat kita kasih, misalkan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan orang yang satu rancang dengan kita, yaitu suami atau istri yang kita kasih, seperti dicatat di ayat 34. Nah, Bapak Ibu memang balo safuria, le hadi sifa ama, le sifa ono, le sifa hubu, le sifa talifus, le sifa ronga. Dan itulah yang paling menyakitkan Bapak Ibu. Di pasal 16 sebelumnya, di situ dikisahkan bagaimana seorang kaya yang menderita sengsara di alam maut, kemudian ia memohon keselamatan ayahnya dan 5 orang saudaranya yang telah ia tinggalkan. Pasti ada kesedihan yang besar ketika pemisahan di akhir zaman terjadi Bapak Ibu. Maka selagi ada waktu hendaknya setiap kita saling mendoakan, menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi suami dan istri yang tetap menjadi pasangan yang sepadan, yang seimbang, pasangan yang seimbang di dalam iman, saling mendorong dalam persekutuan. Jangan istri datang ke gereja untuk beribadah tetapi suami tinggal di rumah. Ya, untuk kalau suaminya kerja di rumah itu berdoa, tapi jangan-jangan suami itu di rumah lagi melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena saya tarongo ya ini nada dan nemoi bagi gereja zonu malu namada balafoduo mamadutuo moi famai bade aleu tanabe sila atul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti di dalam hidup ini saling mengingatkan, saling menolong, sehingga bukan hanya satu ranjang atau satu rumah saja di bumi kita, tetapi bersama-sama juga di rumah Bapa kelak. Di dalam nats renungan kita hari ini ada peringatan keras di ayat yang ke-32. Di situ dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu, siapakah istri Lot ini? Istri Lot ini bukanlah seorang pasangan yang sepadan dengan Lot. Hatinya, pikirannya, kehendaknya tidak seiring dengan Lot. Ketika malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Lot, Lot, keluar dari kota ini dan kaummu lagi. Bersegeralah, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam perjalanan keluar dari Sodom dan Gomora, istri Lot ternyata menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga ia berubah menjadi tiang garam. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan istri Lot? Nah pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca itu di dalam Kejadian pasal 19 ayat 16, ternyata di sana ada tantangan. Mari kita baca Bapak Ibu. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya
di sana. Nah, tantangan di sini adalah kata tangan dipegang. Tangan dipegang dalam terjemahan aslinya yaitu dipegang dengan sangat kuat, tidak dilepas, dipaksa atau diseret. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, akan membuat tangan orang yang dipegang itu akan terasa sakit. Nah, bagi orang yang tidak ada iman dan tidak mengerti, hal seperti itu pasti menyebalkan, mencengkelkan. Apabila mereka dipegang kuat, dipegang erat oleh Tuhan. Nah, jadi seharusnya istri Lot bersyukur karena itu semua dilakukan oleh Tuhan demi keselamatannya. Tuhan menjaga dan menuntun mereka, tetapi istri Lot tidak mengerti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa masalah yang dialami oleh seorang Lot, seorang istri Lot? Yaitu hawa nafsu dan keinginan duniawinya masih mengikat. Nah, Lot adalah orang kaya, orang yang kaya raya, yang memiliki banyak harta, rumah, ternak, tanaman yang melimpah. Dan semuanya itu masih berada di Sodom, saudara. Sudah tertinggal di Sodom. Nah, sekalipun badannya sudah keluar dari Sodom, tetapi pikirannya dan hatinya masih belum keluar, saudara. Masih ada di kota Sodom. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini masalahnya Bapak Ibu. Inilah yang dialami oleh seorang yang bernama istri Lot. Nah, sekalipun badannya sudah keluar dari Sodom, tapi pikirannya dan hatinya masih belum keluar, saudara. Masih ada di kota Sodom. Nah, Bapak Ibu, makanya walaupun sudah dilarang jangan menoleh ke belakang, tapi istri Lot masih saja tergoda. Kata menoleh di sini dalam terjemahan asli yaitu melihat dengan memikirkan, melihat dengan terpaku, melihat dengan terpana. Dere abah de dunia, ya, okhetania, okhetara, zino eregedera bawangalui, bazia uga bulu fakih faara, tiba-tiba fabali khenia. Nah, jadi Ifai Gifuri sambil memikirkan betapa perihnya ia meninggalkan harta benda yang sudah ia kumpulkan beberapa tahun sebelumnya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa istri Lot justru menoleh ke belakang? Yaitu karena keraguannya akan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika malaikat berkata, cepat lari ke Zoar, ke tempat perlindungan, keadaan Sodom dan Gomora masih baik-baik saja. Dan ketika mereka sudah sampai di Zoar, barulah bencana besar itu terjadi di Sodom dan Gomora. Nah, seandainya ketika malaikat itu berkata, cepat lari, dan pada saat itu juga bencana sudah mulai terjadi, nah, istri Lot pasti akan takut. Pasti tetap mengarahkan pandangannya ke depan sambil terus berlari. Tapi ini tidak Bapak Ibu. Tidak ada terjadi sesuatu apapun. Tidak terdengar suara apa-apa. Semua aman dan baik-baik saja. Dan pada saat itulah istri Lot mulai ragu. Dalam hatinya ia berkata, aku ini sedang apa sih? Kok aku jadi aneh meninggalkan tempat tinggalku? Benarkah sesuatu akan terjadi? Nah, pada saat itulah ia menoleh ke belakang dan berubah menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita. Janganlah kita terlena dengan situasi yang aman-aman saja, situasi yang baik-baik saja. Kita harus sepenuhnya percaya dan taat pada firman. Karena apa yang difirmankan oleh Allah pasti akan terjadi. Hari ini kita diperingatkan, janganlah seperti istri Lot. Di ayat yang ke-31 dikatakan,
barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Bapak Ibu, ketika tiba saatnya Tuhan datang, kita harus siap meninggalkan semuanya demi keselamatan kita. Saya teringat ketika gempa dahsyat terjadi di Nias, Bapak Ibu. Tadi malam gempa dan paginya kami diminta untuk membantu mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan di kota Gunung Stoli. Pagi itu Bapak Ibu, pagi yang paling mengerikan bagi saya. Karena kenapa? Barulah kali itu saya melihat secara langsung mayat-mayat bergelimpangan. Dan yang paling menyita perhatian Bapak Ibu, di antara mayat-mayat itu, di antara mayat-mayat yang sudah ditimpa oleh bangunan yang roboh, ada mayat yang memegang sesuatu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang sedang memegang tasnya dan lain-lain dan sebagainya. Jadi mungkin saat gempa tadi mereka fokusnya berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dulu. Nah akhirnya mereka justru mengalami hal yang fatal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita harus berani memilih untuk selamat daripada binasa karena diikat oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Jangan kita membiarkan hidup kita disibukkan dengan urusan-urusan yang sia-sia Bapak Ibu. Keterikatan dengan dunia ini akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Apalagi bila hidup kita dikuasai oleh dosa dan keinginan-keinginan duniawi, maka sudah pasti tujuannya adalah maut. Ya, di dalam ayat 37 dikatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ayat ini menunjukkan kepastian hukuman terhadap mereka yang sudah mati rohani, kepada mereka yang tidak peduli ibadah ketika mereka masih hidup. Seperti burung nasar mengerumuni mayat, sepasti itulah hukuman akan menimpa orang fasik ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang berhasil merintangi langkah kita untuk terus kokoh di dalam iman kepada Yesus, agar keselamatan yang telah kita terima tidak menjadi hilang. Ada hal yang menarik dan menjadi pelajaran berharga bagi kita Bapak Ibu, yaitu ketika istri Lot berubah jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Tetapi pada saat itu Lot dan kedua anak perempuannya sanggup menahan diri ketika istri Lot, ketika ibu mereka jatuh dan menjadi tiang garam. Hati mereka memang perih, hati mereka memang sedih. Tetapi apa boleh buat? Demi keselamatan mereka, sedikit pun mereka tidak menoleh. Mereka membiarkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita juga saat ini harus punya prinsip iman. Jangan karena orang lain kita kehilangan keselamatan kita. Jangan karena orang lain lalu kita berhenti dari perjalanan iman kita. Kita harus memilih lebih taat kepada firman Tuhan daripada manusia Bapak Ibu. Kita harus memilih selamat daripada mati sia-sia. Ayat 31 berkata, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak peristiwa buruk yang terjadi di sekitar kita. Pembunuhan, perseteruan. Nah, perseteruan ini menarik. Banyak terjadi Bapak Ibu, baik di dunia maya, di WA, di Facebook, ya maupun di dunia nyata. Dan begitu juga dengan gejala alam, bencana alam, kebakaran, puting beliung,
Terlebih-lebih wabah virus corona yang saat ini sedang memberi kita kecemasan yang luar biasa. Apakah ini adalah tanda daripada akhir zaman sudah dekat? Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita di sini mari bijak dan berhikmat. Semuanya ini mengingatkan kita supaya kita terus berbenah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk memperkokoh iman, ibadah bersama keluarga, sering berdoa, dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita jangan hanya fokus kepada urusan-urusan sepele, urusan-urusan duniawi, makan, minum, kawin, mawin, dan berbagai hal yang manfaatnya terbatas, sia-sia dan berakhir. Memelihara hidup di dunia memang penting Bapak Ibu, namun memperoleh hidup yang kekal harus lebih utama lagi. Sejak demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.